Baik, selanjutnya yakni ada latar belakang dari kasus industrinya, yakni pada industri tekstil itu kan menghasilkan limbah cair yang sangat besar ya, khususnya dari proses dyeing yang menggunakan bahan kimia dan juga bahan sintetis. Nah, pada PT BHS Tek cabang Pasuruan ini itu menghasilkan limbah cair yang berpotensi untuk mencemari lingkungan karena lokasinya itu berdekatan dengan Sungai Kedondong. Nah, mencegah pencemaran untuk mencegah pencemarannya itu perusahaan menerapkan pengolahan air limbah melalui proses fisika, kimia dan juga biologi. Nah, salah satu tahapnya itu ada primary treatment yang di situ menggunakan koagulasi dan flokulasi dengan FeCl3 dan polimer anion. Namun belum adanya dosis koagulan dan juga flokulan yang tepat itu menyebabkan efektivitas pengolahan itu masih belum optimal. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali penentuan dosis optimal dengan melalui metode jar test agar pengikatan zat pencemar itu bisa maksimal dan juga dampak pencemaran lingkungan itu dapat diminimalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan yang akan kita bahas. Pertama, dari rumusan masalah, bagaimana menerapkan proses sedimentasi di industri berdasarkan laporan magang. Lalu, apakah penerapan sedimentasi di industri sesuai dengan teori dan hasil praktikum? Tiga, kendala apa yang dihadapi industri dalam proses sedimentasi dan bagaimana solusi yang diterapkan? Keempat, alternatif solusi apa yang dapat diusulkan berdasarkan pendekatan teoritis dari hasil praktikum. Lalu, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kita menerapkan tujuan dari pembentukan makalah ini. Pertama yaitu menganalisis penerapan proses sedimentasi di industri berdasarkan laporan magang. Membandingkan proses sedimentasi di industri dengan teori dan hasil praktikum. Mengidentifikasi kendala dalam proses sedimentasi di industri. Mengusulkan solusi perbaikan berdasarkan teori dan hasil praktikum. Selanjutnya yakni ada analisis teori koagulasi flokulasi pada unit pengolahan limbah PT BHS Tek. Nah, di sini proses koagulasi dan juga flokulasinya itu merupakan bagian dari pengolahan limbah cair secara fisika kimia yang penting dalam primary treatment untuk menurunkan sifat polutan sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, secara teori sendiri, koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid dengan menambahkan koagulan sehingga muatan listrik yang menyebabkan partikel tetap terpisah bisa dinetralkan dan partikel menjadi tidak stabil sehingga dapat berkumpul. Sedangkan untuk flokulasi sendiri adalah tahapan lanjutan di mana partikel-partikel yang terdestabilisasi akan bergabung membentuk agregat yang lebih besar atau flok sehingga dapat mengendap lebih mudah melalui sedimentasi. Nah, proses ini itu juga dipengaruhi oleh faktor seperti jenis koagulan, dosis, pH, dan kecepatan pengadukan. Nah, ini juga merupakan mekanisme utama dalam jar test untuk menemukan dosis yang optimal untuk koagulan dan juga flokulan pada limbah industri. Selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya ada analisis teori yang kedua, yakni dari artikelnya Aini tahun 2021 menyebutkan bahwa pada limbah tekstil khususnya dari proses dyeing kandungan zat warna dan bahan organik itu tinggi dan banyak berbentuk partikel terstabil atau koloid. Sehingga penggunaan koagulan seperti FeCl3, PaC, atau alum diikuti dengan flokulan polimer anion itu sering direkomendasikan untuk mekanisme charge neutralization dan bridging, tetapi dosis optimalnya itu bersifat sampel spesifik dan harus diuji. Nah, yang ketiga itu ada menurut uh, jurnal dari Lolo tahun 2021, hasil jar test itu tidak hanya melihat massa lumpur tetapi juga pengurangan parameter kunci seperti TSS, COD, kekeruhan dan warna dan juga kondisi pH yang optimal. Nah, menurut studi lapangan dan laboratorium di Indonesia, jar test juga terbukti sebagai langkah praktis untuk menentukan kombinasi dan dosis koagulan atau flokulan yang memadai sebelum dilakukan di skala pabrik. Ya, dari
Masalah yang dihadapi dari PTBH Estek Cabang Pasuruan mengalami permasalahan dan pengelolaan limbah cair hasil produksi produksi tekstil. Proses khususnya dari kegiatan dyeing atau pewarnaan yang menggunakan bahan kimia dan sintetis. Limbah cair yang dihasilkan berpotensi mencemari lingkungan karena lokasi pabrik yang berdekatan dengan Sungai Kedondong. Pada tahap pengolahan limbah primer atau primary treatment, perusahaan menggunakan bahan koagulan dan flokulan PVCl3 dan polimer anion. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan dosis yang optimal untuk menambah bahan tersebut. Akibatnya, proses pengendapan belum berjalan secara maksimal, ditandai dengan belum optimalnya pembentukan lumpur dan pengikatan zat pencemar dalam limbah cair. Kondisi ini mendorong perlunya pengujian dan evaluasi dosis koagulan dan flokulan yang tepat agar proses sedimentasi lebih efektif. Jumlah lumpur yang dihasilkan lebih optimal serta dampak pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu analisis efektivitas solusi dalam penentuan dosis koagulan terbaik pada PT BST. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan pengolahan limbah cair tekstil pada PT BST adalah menggunakan metode jar test untuk menentukan dosis optimum koagulan, flokulan, dan pH adjusternya, di mana hasil percobaan menunjukkan bahwa peningkatan dosis pH adjuster koagulan FeCl3 dan flokulan polimer anion berpengaruh terhadap peningkatan massa lumpur yang dihasilkan, di mana massa lumpur tertinggi didapat sebesar 3,4 gram diperoleh pada dosis pH adjuster sebesar 80.000 ppm, FeCl3 sebesar 6.000 ppm, dan polimer anion sebesar 8.000 ppm. Hal ini membuktikan bahwa solusi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kinerja proses koagulasi dan flokulasi. Dalam menganalisis efektivitas solusi yang sudah diterapkan pada PTBHSTEC, selanjutnya di sini kami merekomendasikan beberapa perbaikan proses dalam penentuan dosis koagulan terbaik pada PTBHSTEC, di mana yang pertama yaitu menambahkan analisis CO seperti COD, TSS, dan warna. Ketiga parameter pengukuran ini membantu agar efektivitas pengolahan limbah dapat dievaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan jumlah lumpurnya saja. Yang kedua yaitu mengoptimalkan waktu dan kecepatan pengadukan dengan melakukan penelitian lanjutan yang memvariasikan waktu pengadukan agar dapat dilihat kondisi pengadukan paling optimal dalam pembentukan vlog yang stabil dan mudah mengendap. Yang ketiga yaitu menguji alternatif koagulan atau flokulan. Disarankan untuk membandingkan FeCl3 dengan koagulan lainnya seperti tawas atau PAC, serta penggunaan flokulan ramah lingkungan guna meningkatkan efisiensi proses dan menekankan biaya operasional. Yang keempat yaitu menggunakan kontrol pH otomatis. Kontrol pH otomatis ini diperlukan agar nilai pH tetap stabil pada kondisi optimum dan mencegah penggunaan pH adjuster yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu mengkaji pengolahan lumpur lanjutan, di mana lumpur yang dihasilkan perlu dikaji lebih lanjut terkait karakteristik dan metode pengolahan lanjutannya, seperti dewatering atau pemanfaatan kembali, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan baru. Selanjutnya adalah analisis hasil praktikum sebagai alternatif solusi untuk PT BHSTX. Berdasarkan grafik sedimentasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sistem dengan kapur 1% menunjukkan penurunan tinggi antar muka yang lebih cepat dibandingkan sistem kapur 1% yang dikombinasikan dengan PAC 2%. Hal ini menunjukkan bahwa kapur 1% terjadi kecepatan pengendapan yang lebih tinggi, khususnya pada zona awal hingga zona tengah proses sedimentasi. Secara teoritis, kondisi ini sesuai dengan konsep sedimentasi free settling, di mana partikel-partikel mengendap secara individual tanpa adanya interaksi yang signifikan antar partikel. Pada kondisi ini, kecepatan pengendapan relatif tinggi karena ukuran partikel kecil dan hambatan antar partikel masih rendah. Sebaliknya, pada sistem kapur 1% dengan penambahan PAC 2%, grafik yang diperoleh menunjukkan penurunan tinggi antar muka yang lebih lambat dan cenderung stabil. Hal ini mengindikasikan terbentuknya vlog-vlog berukuran besar yang memiliki struktur lebih ringan dan bervolume lebih besar. Fenomena ini sesuai dengan teori sedimentasi flokulan di mana partikel saling beragregasi membentuk vlog sehingga kecepatan pengendapan tidak hanya bergantung pada ukuran partikel awal, tetapi juga pada kestabilan vlog yang terbentuk. Meskipun kecepatan pengendapan pada sistem kapur yang ditambah dengan PAC ini lebih rendah, kondisi ini sebenarnya memberikan keuntungan berupa vlog yang lebih stabil dan potensi penurunan partikel halus, warna, serta kekeruhan lebih baik dibanding sistem kapur saja. Jika dikaitkan dengan kondisi PT BHSTEX, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan koagulan dan flokulan tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pengendapan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas efluen.
Limbah tekstil yang diolah dari PT BHS Tex ini memiliki karakteristik kompleks dan fluktuatif sehingga mekanisme sedimentasi flokulan lebih relevan untuk menangani partikel halus dan zat warna. Namun, grafik juga menunjukkan bahwa tanpa pengaturan kondisi proses yang tepat, sistem dosis koagulan, pH dan pengadukan pembentuk ser- serta dosis koagulan yang tepat, pembentukan vlog dapat menjadi tidak optimal yang berdampak pada efisiensi pengendapan dan peningkatan volume lumpur. Selanjutnya merupakan perbandingan kondisi yang ada pada praktikum dan kondisi yang ada pada industri. Berdasarkan perbandingan tersebut, antara praktikum di laboratorium dan penerapannya di PT BHS Tex, terlihat perbedaan yang cukup signifikan terutama dari skala dan kondisi operasionalnya. Praktikum dilakukan dengan skala kecil dengan kondisi yang ideal dan terkontrol sehingga konsentrasi umpan dan dosis koagulan dapat dijaga tetap seragam serta waktu pengendapan dapat diukur dengan jelas. Sebaliknya, di PT BHS Tex ini, proses koagulasi flokalasinya serta sedimentasi diterapkan dalam skala besar dengan tujuan utama yaitu menurunkan TSS, warna, dan beban pencemar di mana karakteristik limbah dan kondisi operasi bersifat fluktuatif. Akibatnya, waktu pengendapan menjadi lebih lama dan efisiensi proses sangat bergantung pada debit serta kondisi limbah yang masuk. Selanjutnya, masalah yang belum teratasi di PT BHS Tex. Permasalahan koagulasi dan flokulasi di pengolahan limbah tekstil PT BHS Tex belum sepenuhnya teratasi, terutama disebabkan oleh karakteristik limbah yang berfluktuasi seperti TSS, warna, dan pH. Akibat dari variasi proses produksi sehingga efektivitas koagulasi menjadi tidak stabil. Selain itu, proses koagulasi flokulasi masih belum dikontrol secara optimal berbasis parameter proses seperti pengaturan dosis koagulan yang belum selalu didasar pada pengujian rutin dan pemantauan kondisi operasi secara kontinu. Kondisi tersebut mendorong penggunaan koagulan dalam jumlah berlebih untuk menjamin penurunan pencemar yang pada akhirnya akan meningkatkan volume lumpur yang dihasilkan. Di sisi lain, pengendalian pH masih dilakukan secara manual sehingga pH operasi tidak selalu berada pada kondisi optimum saat koagulasi terjadi, yang berdampak pada pembentukan vlog yang kurang efektif. Permasalahan ini diperparah dengan belum adanya kajian mendalam mengenai pengolahan lumpur lanjutan sehingga sludge yang dihasilkan masih menjadi beban operasional dan biaya dalam sistem pengolahan air limbah di PT BHS Tex ini. Baik, jadi lanjut ke feedback. Jadi secara umum laporan dari kakak tingkat ini sudah tersusun secara rapi dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang proses pengolahan limbah, khususnya koagulasi flokulasi. Namun pembahasan masih dapat diperkuat dengan mengaitkan dengan hasil tabel dan grafik secara lebih mendalam dengan teori yang digunakan. Pada bagian perhitungan dosis, penjelasan sebaiknya dibuat lebih ringkas dan konsisten agar mudah dipahami. Eh, Kesimpulan juga dapat diperbaiki dengan menghindari menyebutkan waktu dan lebih menekankan pada hasil utama. Selain itu, pada saran dapat ditambahkan agar lebih aplikatif untuk penerapan di industri. Baik, jadi kesimpulannya proses sedimentasi di PT BHSTEC telah diterapkan mulai proses koagulasi fluktuasi. Namun proses ini tuh belum optimal akibat penentuan dosis koagulan dan flokulan yang belum tepat serta kondisi dari limbah yang fluktuatif atau berubah-ubah. Jadi hasil perbandingan dengan teori praktikum menunjukkan bahwa pengendalian parameter proses sangat berpengaruh terhadap efektivitas sedimentasi. Penerapan metode jar test terbukti efektif dalam menentukan dosis optimum dan meningkatkan kinerja pengendapan, sehingga direkomendasikan sebagai dasar perbaikan pengolahan limbah cair tekstil. Baik, lanjut ke saran. Jadi disarankan untuk PT BHSTEC untuk menerapkan jar test secara berkala guna menentukan dosis optimum koagulan dan flokulan sesuai
karakteristik dari limbah yang setiap waktu bisa berubah-ubah. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan parameter kualitas limbah seperti pH, TSS, COD, dan warna, serta pengaturan waktu dan kecepatan pengadukan agar proses koagulasi flokkulasi dan sedimentasi dapat berjalan secara efektif dan konsisten.